Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Bimbingan dan Konseling Indralaya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Melisa Partikasari dan 3 orang teman saya yang bernama Felania Dinda Francisca, Husnul Kamila, dan Reski Amalia. Di sini atau video kali ini kami akan menjelaskan tentang penyesuaian pekerjaan terhadap masa pensiun terhadap perubahan pola keluarga sebagai pemenuhan tugas mata kuliah psikologi orang dewasa. Selamat menyaksikan. Penyesuaian pekerjaan pada masa usia lanjut. Pada masa usia lanjut yang terjadi pada tingkat usia lain selama rentang pada hidup masa dewasa, orang mempunyai alasan yang berbeda terhadap pekerjaan yang diinginkan. Seperti yang diungkapkan oleh Hafiz bahwa sikap terhadap kerja merupakan dasar terhadap kerja yang diinginkan, yang secara garis besar dibedakan menjadi 2 kategori. Sayangnya, bila pria dan wanita pada usia lanjut kehilangan pekerjaan seringkali bukan karena kesalahan mereka sendiri, tetapi karena kesempatan kerja yang tidak tersedia bagi mereka, walaupun mereka ingin bekerja dan sanggup untuk melakukan pekerjaan. 2013, 419 kondisi yang mempengaruhi penyesuaian terhadap pada masa usia lanjut adalah: yang pertama, para pekerja yang pensiun atau pada masa usia lanjut secara sukarela akan menyesuaikan diri lebih baik dibandingkan dengan mereka yang merasa pensiun dengan terpaksa, terutama bagi mereka yang masih ingin melanjutkan pekerjaan. Yang kedua, kesehatan yang buruk pada waktu usia lanjut memudahkan penyesuaian, sedangkan orang sehat mungkin cenderung melawan untuk melakukan penyesuaian diri. Dan yang ketiga, para pekerja yang merasa bahwa berhenti dari pekerjaan secara bertahap ternyata lebih baik efeknya dibanding dengan mereka yang tiba-tiba berhenti dari kebiasaan bekerja karena mereka tidak bisa mengatur persiapan pola hidup tanpa Saya akan pekerjaan. menjelaskan materi mengenai penyesuaian diri terhadap masa pensiun, jenis-jenis pensiun, sikap terhadap pensiun, dan kondisi yang mempengaruhi penyesuaian diri terhadap pensiun. Yang pertama adalah materi mengenai penyesuaian diri terhadap masa pensiun. Turner menjelaskan beberapa penyesuaian yang dianjurkan untuk dilakukan oleh para pensiunan meliputi: yang pertama, penyesuaian psikologis, yang kedua, penyesuaian finansial, yang ketiga, penyesuaian sosial. Yang pertama adalah penyesuaian psikologis. Peralihan dari suatu kehidupan kerja yang mempunyai suatu identitas signifikan ke suatu kehidupan tanpa pekerjaan yang memiliki identitas membutuhkan suatu penyesuaian psikologis yang cukup sulit. Penyesuaian psikologis yang baik berarti mampu mengembangkan suatu gaya hidup yang berkesinambungan antara masa kini dengan masa lalunya, serta mampu memenuhi kebutuhan jangka panjangnya. Kesuksesannya ditandai dengan adanya resolusi yang harmonis. Dan yang kedua adalah penyesuaian finansial atau penghasilan. Gambaran pertama individu yang pensiun adalah akan berkurangnya penghasilan mereka. Banyak pensiunan yang membutuhkan penghasilan lebih dari sekedar untuk hidup layak. Russell menemukan bahwa banyak para pensiunan yang merasakan ketidakstabilan keuangan pada awal kehidupan masa pensiunnya. Mereka kebanyakan menghabiskan keuangannya untuk makan, perumahan, dan perawatan kesehatan. Individu yang mengalami masa pensiun dan sudah memperhitungkan bahwa kondisi tersebut akan terjadi, keadaan itu tidak menjadi masalah yang cukup berarti baginya. Ada hal lain yang tidak tergantikan oleh nilai uang secara real yang saat ini dapat dikerjakannya setelah memasuki masa pensiun. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah penyesuaian sosial. Pensiun secara signifikan berhubungan dengan berkurangnya kontak sosial hubungan kerja. Kompensasinya adalah dengan mempererat hubungan pertemanan, dan individu dapat melihat sisi positif dan negatif dari berhentinya kerja ini terhadap hubungan sosialnya. Ada berbagai macam jenis pensiun yang biasa diberlakukan pada para pegawai di dalam dunia pekerjaan. Hurlock berpendapat bahwa secara umum pensiun dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: yang pertama, pensiun secara sukarela. Pensiun secara sukarela adalah pensiun yang dilakukan sebelum masa pensiun wajib. Hal ini dilakukan karena alasan kesehatan atau ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan melakukan hal-hal yang lebih berarti buat diri mereka daripada pekerjaannya. Yang kedua adalah wajib pensiun. Pensiun jenis ini sering disebut dengan pensiun yang dilakukan karena terpaksa.
karena organisasi atau tempat seorang bekerja menetapkan usia tertentu sebagai batas seorang untuk pensiun, tanpa mempertimbangkan orang tersebut senang atau tidak. Dan yang ketiga adalah pensiun lebih awal. Terkadang pensiun ini terpaksa diambil karena kebijakan manajemen yang ingin mengadakan berbagai perubahan dan pembaharuan sehingga mendesak pekerja lanjut usia untuk berhenti bekerja, untuk memberikan kesempatan bagi pekerja baru. Tetapi, kadang-kadang pensiun ini juga dijalani secara sukarela. Materi selanjutnya adalah sikap terhadap pensiun. Sikap merupakan suatu organisasi yang relatif menetap dari proses-proses motivasi, emosi, persepsi, dan kognisi yang tertuju pada beberapa aspek tertentu di dunia. Sikap seseorang terhadap pensiun akan mendasari, mengarahkan, dan mempengaruhi perilakunya dalam menghadapi pensiun. Seseorang yang memiliki sikap positif akan memandang pensiun sebagai suatu situasi yang tidak mengancam atau membahayakan dirinya. Sedangkan seseorang yang memiliki sikap negatif akan memandang pensiun sebagai sesuatu yang mengancam dan membahayakan dirinya. Materi selanjutnya adalah kondisi yang mempengaruhi penyesuaian diri terhadap masa pensiun. Menurut Hurlock, kondisi yang mempengaruhi penyesuaian terhadap masa pensiun adalah yang pertama, para pekerja yang pensiun secara sukarela akan menyesuaikan diri lebih baik dibandingkan dengan mereka yang merasa pensiun dengan terpaksa, terutama bagi mereka yang masih ingin melanjutkan bekerja. Yang kedua adalah kesehatan yang buruk pada waktu pensiun memudahkan penyesuaian, sedangkan orang yang sehat mungkin cenderung melawan untuk melakukan penyesuaian diri. Yang ketiga adalah banyak pekerja yang merasa bahwa berhenti dari bekerja secara bertahap ternyata lebih baik efeknya dibandingkan dengan mereka yang tiba-tiba berhenti dari kebiasaan bekerja, karena mereka tidak bisa mengatur persiapan pola hidup tanpa pekerjaan. Yang keempat adalah bimbingan dan perencanaan prapensiun akan membantu penyesuaian diri. Yang kelima, pekerja yang mengembangkan minat tertentu guna menggantikan aktivitas kerja rutin yang sangat bermanfaat bagi mereka dan menghasilkan kepuasan yang dulu diperoleh dari pekerjaannya, tidak akan menemukan masalah penyesuaian terhadap masa pensiun, yang secara emosional membingungkan mereka yang terbata-bata mengembangkan minat pengganti. Yang keenam adalah kontak sosial sebagaimana ditemukan dalam rumah-rumah jompo, membantu mereka dalam penyesuaian diri terhadap masa pensiun, baik tinggal dalam rumah mereka sendiri atau di rumah anak yang sudah menikah atau anggota keluarga lainnya, menyebabkan orang pensiunan memutuskan untuk melakukan kontak sosial. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah semakin sedikit perubahan yang harus dilakukan terhadap kehidupan semasa pensiun, semakin baik penyesuaian dapat dilakukan. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akan menjelaskan tentang penyesuaian terhadap perubahan pola keluarga, hubungan dengan pasangan, perubahan perilaku seks, hubungan dengan anak dan cucu, dan penilaian terhadap perubahan kehidupan keluarga. Baiklah, yang pertama, materi pertama, penyesuaian terhadap perubahan pola keluarga. Penyesuaian diri masa dewasa lanjut tentang perubahan pola keluarga meliputi yang pertama, penyesuaian diri masa dewasa lanjut tentang perubahan pola keluarga dilihat dari perubahan peran, yaitu sangat merasakan kesepian semenjak ditinggal anaknya menikah, dan kurangnya kegiatan yang bermanfaat untuk menggantikan rutinitas selama ini. Yang kedua, penyesuaian diri masa dewasa lanjut tentang perubahan pola keluarga dilihat dari penyesuaian dengan pasangan, yaitu merasa canggung dengan rutinitas yang biasanya terpusat kepada anak berubah menjadi berpusat kepada pasangan. Yang ketiga, penyesuaian diri masa dewasa lanjut tentang perubahan pola keluarga dilihat dari penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan, yaitu mengalami hubungan yang renggang dengan saudara dan kerabat karena jarang bertemu dan masalah merawat orang tua berusia lanjut. Selanjutnya, hubungan dengan pasangan. Masalah penyesuaian yang paling pokok yang pertama kali dihadapi oleh pernikahan atau keluarga adalah penyesuaian terhadap pasangannya. Ada yang menggambarkan pernikahan atau perkawinan secara ekstrim, bahwa romantisme perkawinan segera berakhir tepat ketika pasangan selesai menjalin masa bulan madu mereka. Purnomo menyatakan bahwa penyesuaian diri pada laki-laki dan perempuan pada pernikahan sebetulnya sama saja, tetapi ada anggapan bahwa perempuan lebih banyak menyesuaikan diri dengan perannya dalam perkawinan. Setelah menikah, perempuan akan berperan sebagai istri, ibu, bahkan wanita bekerja. Istri juga memegang peranan yang lebih besar dalam urusan rumah tangga. Selanjutnya, perubahan perilaku seks.
Individu yang memasuki masa dewasa lanjut atau usia lanjut mengalami perubahan dalam perilaku seks, yaitu penurunan fungsi dan potensial. Penurunan ini seringkali berhubungan dengan berbagai gangguan fisik seperti gangguan jantung, gangguan metabolisme, baru selesai operasi misalnya prostatektomi, kekurangan gizi karena pencernaan kurang sempurna atau nafsu makan sangat berkurang, dan penggunaan obat-obatan tertentu seperti antihipertensi atau golongan steroid. Materi selanjutnya, hubungan dengan anak dan cucu. Memasuki usia lanjut, hubungan yang terjadi antara individu usia lanjut dengan anaknya biasanya tidak lagi sama dengan masa dewasa sebelumnya, di mana pada masa dewasa lanjut ini, individu usia lanjut jarang melakukan kontak hubung dengan anaknya seperti bercerita, ngobrol, atau lainnya. Hal ini disebabkan karena anak sudah memiliki hubungan yang lainnya seperti menikah. Sedangkan hubungan dengan cucunya biasanya para lansia atau individu usia lanjut ini memiliki hubungan yang lebih intens dibandingkan dengan anaknya, yaitu karena individu usia lanjut ini lebih senang bermain dan menghabiskan waktu bersama cucunya. Materi terakhir, penilaian terhadap perubahan keluarga. Penilaian terhadap perubahan keluarga membuat lansia atau individu usia masa dewasa lanjut sangat membutuhkan sekali peran serta dari keluarga untuk menangani masalah post-power syndrome, yaitu keadaan yang menimbulkan gangguan fisik, sosial, dan spiritual pada lansia saat memasuki masa dewasa lanjut atau waktu pensiun, sehingga dapat menghambat aktivitas mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Itulah materi yang dapat saya Terima sampaikan. kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini dari awal sampai habis. Lebih dan kurang dari video ini kami mohon maaf. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.